Pengisian pantograf, nomor register, nomor puskesmas, nama ibu Nyonya M, umur 28 tahun, grafida 1, para 0, abortus 0. Tanggal masuk 3 Januari 2019, jam 05.00. Ketuban pecah sejak jam 09.00, mulus sejak jam 03.00. Alamat Desa Trimulyo, RT 1 RW 2. Pada pukul 5.00, pembukaan serviks 6 cm, penurunan kepala janin 3/5 bagian. Air ketuban masih utuh, penyusupan sutura saling mendekat. DCC 144 per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik. Tekanan darah 120 per 80 mmHg, nadi 80 per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Pada pukul 5.30, DCC 140 per menit, kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik, nadi 80 per menit. Pada pukul 6.00, DCC 136 per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, nadi 88 per menit. Pada pukul 6.30, DCC 140 per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, nadi 90 per menit. Pada pukul 7.00, DCC 136 per menit, kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik, nadi 97 per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, urin 150 ml. Pada pukul 7.30, DCC 136 per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit selama 45 detik, suhu 88 per menit. Pada pukul 8.00, DCC 144 per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 55 detik, nadi 88 per menit. Pada pukul 8.30, DCC 140 per menit, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit selama 55 detik, nadi 90 per menit. Pada pukul 9, pembukaan serviks 10 cm, penurunan kepala janin 1/5 bagian, air ketuban jernih, penyusupan sutura sagitalis berdekatan, lambangnya 0. DCC 136 per menit, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit selama 50 detik, tekanan darah 120 per 70 mmHg, nadi 80 per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pada pukul 9.20, bayi lahir spontan, perempuan, BB 3.200 gram, PP 50 cm. Pada tanggal 3 Januari 2019, nama bidan Erika Farika Isnaningsih, tempat persalinan di klinik swasta, alamat tempat persalinan Desa Trimulyo, RT 1 RW 2. Catatan alasan merujuk tempat rujukan tidak ada, pendamping pada saat merujuk tidak ada, kelas 1 partogram melewati garis waspada tidak, penata laksanaan hasilnya tidak ada, episiotomi tidak dilakukan,
Pendamping pada saat persalinan suami, gawat janin tidak dilakukan, distosia bahu tidak dilakukan. Masalah lain pada pelaksanaan hasilnya tidak dilakukan. Kala 3, lama kala 3 5 menit. Pemberian oksitosin 10 IU ya waktu 1 menit sesudah persalinan. Pemberian ulang oksitosin 2 kali tidak dilakukan. Penegangan tali pusat terkendali ya. Kemudian masa fundus uteri iya. Plasenta lahir lengkap iya. Plasenta lahir lebih dari 30 menit tidak. Laserasi tidak dilakukan. Atau uteri tidak dilakukan. Jumlah perdarahan 150 ml. Masalah lain pada pelaksanaan hasilnya tidak dilakukan. Bayi baru lahir berat badan 3.200 gram, panjang 50 cm, jenis kelamin perempuan, penilaian bayi baru lahir baik. Bayi lahir normal, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu. Hipotermi tidak dilakukan. Pemberian ASI ya waktu 1 jam setelah bayi baru lahir. Masalah lain hasilnya tidak dilakukan. Pemantauan persalinan kala 4 setelah pasien lahir ditambah 15 menit pertama pada pukul 9.40, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90, suhu 37,8, TFU 1 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 50 cc. 15 menit kedua pukul 09.55, tekanan darah 110/70, nadi 90, TFU 1 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 20 cc. 15 menit ketiga pada pukul 10.10, tekanan darah 110/70, nadi 88, TFU 2 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 30 cc. 15 menit keempat pada pukul 10.25, tekanan darah 115/70, nadi 88, TFU 2 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 20 cc. 30 menit pertama pada pukul 10.55, tekanan darah 120/70, nadi 84, suhu 37,5, TFU 2 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 30 cc. Pada 30 menit kedua pada pukul 11.25, tekanan darah 120/70, nadi 84, TFU 2 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan 20 cc. Masalah kala 4 penata laksanaan hasilnya tidak dilakukan.